Halo, kita ketemu lagi di kelas Computational Thinking pertemuan yang ketiga. Sebelum kita lanjutkan bahan berikutnya, saya mau reminder lagi tentang 4 cornerstones dari Computational Thinking, yaitu yang kalau disingkat menjadi AADP, Abstraction, Algorithms, Decomposition, dan Pattern Recognition. Nah, selain 4 cornerstone tadi, computational thinking itu memiliki definisi operasional. Definisi operasional di sini kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang berikutnya. Tapi dengan computational thinking, kita akan bisa menyelesaikan beberapa masalah dengan pembagian seperti ini. Ada formulating problems, ada organizing and analyzing data, ada representing data, ada automating solutions, ada identifying, analyzing, and implementing possible solutions, dan ada generalizing and transferring problem. Ya, jadi dengan computational thinking, kita bisa melakukan semuanya ini. Pengetahuan itu terbagi jadi dua. Ada declarative knowledge, ada imperative knowledge. Declarative knowledge itu adalah statement dari fact yang ada atau kenyataan-kenyataan yang ada, gitu ya. Kalau imperative knowledge itu adalah recipe atau resep atau how to, bagaimana melakukannya. Nah, contoh untuk imperative knowledge, misalnya siswa itu mendaftarkan untuk TOEFL. Lalu ada salah satu siswa membuka IDE-nya, IDE yang dia punya, lalu dia membuat untuk memilih satu buah random number antara nilai 1 sampai nilai sejumlah studentnya. Dan setelah muncul satu angka, nah, siswa dengan angka tersebut itu adalah pemenangnya. Nah, pemenangnya apa? Pemenangnya itu adalah Google Cardboard. Ya, jadi declarative knowledge-nya itu adalah di akhir kelas, seseorang akan memenangkan Google Cardboard. Nah, caranya itu step by step-nya, how to-nya, itu dianggap sebagai imperative knowledge. Kalau kita bahas lebih detail apa itu recipe, recipe di sini adalah sequence of simple steps. Jadi, ada perulangan dari step-step yang sederhana, lalu flow of control process that specify when each step is executed. Jadi, ada flow-nya ketika setiap langkah yang tadi di atas itu dieksekusi. Nah, tapi jangan lupa ada saat kapan harus berhenti. Dan ketika ketiganya ini digabung, itu kita bisa sebut sebagai sebuah algoritma. Ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah di mana langkah-langkah itu ada flow of control-nya dan ada kondisi kapan kita harus berhentinya. Bahan berikutnya yaitu tentang aspect of language. Aspect of language ini penting untuk kita pahami istilahnya karena akan berguna untuk kedepannya. Ada yang namanya primitive constructs. Primitive constructs ini adalah yang paling basic. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, primitive construct itu adalah teks vocab-nya. Jadi misalnya, eat, drink, study, I, they, them, dan lainnya. Kalau programming language, itu ada number, ada strings, ada simple operator, dan ada lainnya. Nah, ada istilah yang namanya sintaks. Kalau di dalam bahasa Inggris,
cat hugs boy itu syntactically valid. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris kita juga kenal ada yang namanya subjek, objek, predikat. Ya, jadi cat itu dianggap sebagai subjeknya. Ya, hugs boy itu sesuai dengan template-nya. Kalau cat dog boy itu not syntactically valid karena tidak ada tenses atau tidak ada rumus bahasa yang semuanya itu adalah subjek atau semuanya itu adalah objek. Ya. Nah, untuk programming language gitu ya, ada high 5 itu not syntactically valid karena keduanya itu adalah parameter. Nah, yang benar itu adalah yang bagian bawah karena ada perkaliannya. Ada operator yang membantu. Lalu kita punya istilah yang namanya static semantik. Nah, static semantik ini apa? Ketika syntactically valid strings have meaning. Jadi ketika secara sintaks sudah benar dan memiliki makna. Misalnya bahasa Inggris, I are hungry. Secara sintaks itu benar. Karena I itu adalah kata ganti orangnya, are itu adalah keterangan, lalu hungry itu adalah kondisi yang dilakukannya. Nah, tapi secara static semantik itu error. Karena seharusnya bukan I are hungry, tapi I am hungry. Ya. Nah, untuk programming language itu kalau urutannya benar, maknanya benar, bisa dilakukan, dieksekusi, itu baru yang namanya static semantics. Ya, nah yang terakhir, ini ada yang namanya semantics. Semantics ini adalah ketika maknanya secara syntactically correct dan tidak ada static semantic error. Jadi, dia punya makna yang benar dan secara sintaks pun juga benar. Jadi contoh, seperti kalau dalam bahasa Inggris, flying planes can be dangerous. Nah, flying planes can be dangerous itu punya banyak makna. Makna yang pertama, pesawat yang terbang itu bisa berbahaya. Atau bisa juga menerbangkan pesawat bisa berbahaya. Ya, jadi secara bahasa Inggris, satu teks yang sama itu bisa mempunyai semantik yang berbagai macam. Nah, tapi kalau programming language have only one meaning but may not be what programmer intended. Jadi, artinya mungkin satu, tapi mungkin itu bukan solusinya secara semantik. Ya, jadi nanti kita akan belajar di kedepannya, di mata kuliah yang lain, bagaimana kalian menggunakan sintaks yang benar. Lalu, bagaimana kalian menggunakan secara sintaksnya sudah benar, tapi mempunyai makna yang benar juga. Dan ada semantiknya itu, maknanya itu selain maknanya benar, sintaksnya benar, pemahamannya juga benar. Oke. Nah, kenapa sih kita belajar Siti? Kenapa harus kita tahu ada yang namanya aspek dari language? Kenapa kita harus tahu tadi dekomposisi, resepi, gitu ya? Nah, karena di dalam computational thinking itu sektor-sektor yang bisa dimasukin itu nggak cuma informatika. Jadi nggak cuma dibutuhkan sama anak IT. Tapi nantinya semua sektor-sektor ini itu dapat menerapkan computational thinking. Ya. Nah, ini ada field-field khusus yang didapatkan dari computationalthinking.org. Engineering itu jelas ya, karena kan kita erat banget IT itu dengan engineering, jadi dengan industrial
aerospace itu pasti butuh CT. Nah, CT-nya itu untuk apa? Untuk mendesain, bisa mensimulasi, bisa memodelkan, bisa mengoptimalkan, atau bahkan bisa memprediksi. Ya, bioteknologi dan healthcare itu untuk masalah obat-obatan. Ya, jadi seperti kayak kasus kita sekarang, pandemi COVID, mungkin dengan bantuan bioteknologi, vaksin itu bisa ditemukan lebih cepat, gitu ya. Atau misalnya ada juga untuk yang fisioterapi, ada juga untuk yang dentistry, gitu ya. Nah, untuk finance sama ekonomi, untuk prediksi bunga, prediksi saham, atau masalah asuransi gitu ya, itu juga membutuhkan logic-logic dari computational thinking. Lalu bisa juga data science dan BI ya. Data science dan BI ini yang lagi hits sekarang karena semua data itu pasti bisa diolah. Basicnya itu sebenarnya statistik. Ya, makanya nanti kalian juga akan belajar statistik di mata kuliah ke depannya. Science itu juga sudah pasti ada CT di belakangnya. Nah, kita akan lihat nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya bagaimana implementasi CT ke materi-materi sains yang umum. Gitu ya. Nah, yang terakhir, seni pun memiliki CT di baliknya. Kenapa? Karena bagaimana kita memodelkan, bagaimana kita membuat 3D sculptures, itu juga membutuhkan CT. Jadi, CT itu tidak hanya dibutuhkan oleh anak IT, tapi untuk semua orang. Nah, selain tadi, ini juga kita punya law in social science, gitu ya. Environmental udah jelas ya, kayak prediksi cuaca, terus ada masalah security, kriptografi. Nah, nanti ini semua kalian akan pelajarin di pertemuan di mata kuliah berikutnya. Nah, contohnya yang pertama. Kalian pasti sering lihat ini lah ya, namanya antrian. Kalau dalam bahasa IT, struktur datanya itu kita sebutnya sebagai queue. Walaupun bahasa Inggrisnya antrian itu adalah memang queue. Nah, tapi kita punya struktur queue sendiri. Nah, queue di sini bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya pasti orang pertama yang ngantri, orang pertama itu yang akan dilayani. Jadi kalau bahasa IT-nya first in, first out. Ya, atau last in, last out. Berarti orang yang pertama masuk yang akan pertama kali dilayani. Atau orang yang terakhir masuk, dia akan dianggap sebagai yang terakhir dilayani. Nah, kalau kita lihat, apakah kita bisa melihat kemiripan karakteristiknya? Atau apakah kita bisa mengkategorikan orang-orang di sini? Kategori paling gampang, kita bisa bagi berdasarkan gender. Ada female, ada male. Atau kita bisa bilang berdasarkan tinggi. Mungkin ada yang range-nya dari 150 sampai 165, ada yang range-nya dari 165 sampai 180. Atau ada yang menggunakan sepatu boot, ada yang menggunakan flat shoes. Atau ada juga yang menggunakannya sepatu cats. Ada yang menggunakan kemeja, ada yang menggunakan kaos. Ya. Jadi itu adalah karakteristik atau kemiripan yang bisa kita ambil dan mungkin bisa kita pelajari. Nah, bagaimana ADP-nya? Pattern-nya apa? Pattern-nya tidak jelas ya, karena dia tidak ada hitungannya seperti apa. Tapi, selain pattern, kita bisa bagi sebagai abstraksi. Apa yang penting dari sini?
Yang pentingnya itu adalah antriannya itu sendiri, gitu ya. Lalu algoritma. Algoritmanya apa? Nah, bagaimana cara mengantrinya? Berarti kan orang ngantri di paling belakang, ketika yang paling depan sudah selesai, masing-masing maju satu langkah ke depan. Gitu ya. Itu ada urutan proses. Oke. Lalu dekomposisinya kita bisa baginya apa? Kalau antriannya cuma satu, ya berarti kita tidak bisa membaginya lagi. Tapi kalau antriannya bisa jadi 2 line atau 3 line, masing-masing line itu bisa menjalani proses masing-masing. Gitu ya. Nah, contoh berikutnya. Ada yang namanya stack, tumpukan. Bagaimana cara terbaik untuk mengambil buku di bagian tengah agar tidak jatuh dan tidak merubah susunan yang lainnya. Berarti kan mau nggak mau, kita ambil dari yang paling atas, kita taruh, lata ambil lagi dari yang atas, taruh lagi ke sebelahnya, dan begitu seterusnya. Nah, bedanya dengan Q, kalau tadi Q itu first in, first out, kalau stack, berarti dia first in, last out. Karena yang paling pertama, yang paling bawah, itu akan yang paling terakhir diambil. Nah, apakah ada kemiripan? Sama juga. Kayak yang tadi, mungkin kita bisa bagi berdasarkan warna, mungkin kita bisa bagi berdasarkan berat, mungkin kita bisa bagi berdasarkan tebal atau besar dari si buku. Nah, bagaimana ADP-nya? Nah, mungkin di sini terlihat pattern. Polanya apa? Mungkin dari ukuran, bisa. Atau misalnya dari tebal bukunya, ada polanya. Misalnya yang paling tebal, paling bawah, makin ke atas, makin kecil, misalnya. Itu juga bisa dianggap sebagai sebuah pattern. Atau dekomposisinya. Dekomposisi tidak terlalu terlihat di gambar ini. Algoritmanya mungkin bisa cara menumpuk bukunya atau cara mengambil bukunya. Itu bisa jadi algoritma. Ya. Nah, berikutnya lagi. Ini adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi atau kalau kalian taunya itu sebagai matriks. Nah, kalau misalnya kita mau ngisi tabel ini gimana? Kalau perkalian gampang ya, kalian udah tahu isinya. Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu yang bawah ini adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini kita akan bahas di kelas bagaimana mengubahnya ini menjadi sebuah rumus, sebuah pola yang berulang. Gitu ya. Berikutnya, gambar Titanic. Tahu ya kalian tentang kapal Titanic gitu ya. Nah, kapal Titanic kita lihat abstraksinya apa sih? Yang pentingnya apa sih? Nah, mungkin kita bisa fokus. Oh, yang penting dari sebuah kapal tuh mungkin ada jangkarnya. Yang utama lagi tuh cerobong asap tuh yang kelihatan banget. Mungkin ada layar dan lain-lainnya. Algoritmanya mungkin cara beli tiketnya, mungkin cara masuk ke kapalnya, mungkin cara menggunakan ruang pestanya, dan lainnya. Kalau kalian tahu, struktur kapal itu pasti memiliki beberapa ruangan. Ya, ada ruang mesin, ada ruang uapnya mungkin, karena ini kan kapal lama ya, jadi belum menggunakan mesinnya seutuhnya, jadi bahan bakarnya itu masih batu bara dibakar gitu ya. Nah, itu pasti masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Pattern recognition-nya apa? Bentuk kapal tuh pasti semuanya sama. Depannya itu agak lancip, belakangnya juga agak lancip, tengahnya agak lebar. Ya, itu yang mungkin bisa membuat sebuah kapal itu tetap mengapung di atas air. Ya. Jadi ada pola-pola secara umum. Nah, setelah kita bahas contoh-contohnya,
Saya mau minta kalian buat sebuah latihan, cari satu gambar yang paling menarik menurut kalian dengan domainnya Indonesia. Jadi apapun yang bertema Indonesia, terserah kalian. Lalu kalian harus tuliskan alasan kenapa memilih gambar tadi. Lalu apakah ada ADP dari gambar tadi? Kalau misalnya ada, boleh dijelaskan secara singkat. Jadi kayak contoh yang ini. Lalu tuliskannya di dalam Jamboard. Ya, nanti saya akan kasih linknya di Classroom. Jamboardnya itu maksimal satu Jamboard isinya 20 page. Karena kalian siswanya lebih dari 20, jadi pasti bakal ada 2 Jamboard. Tapi urutannya harus sesuai dengan urutan daftar hadir. Ya, jadi kalian harus bisa menghitung di Classroom berurut. Jangan mengambil jatah punya temennya. Dan gambar itu tidak boleh ada yang sama. Jadi, misalnya saya sudah mengambil gambar Monas. Berarti tidak boleh ada lagi yang mengambil gambar Monas. Oke? Sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan latihannya dulu. Dan kita akan bahas di kelas secara online lewat Google Meet. Oke? Terima kasih.